Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dosen penguji dan dosen pembimbing yang saya hormati, dan serta hadirin sekalian, perkenalkan saya Zahra Aisyah Febrila dengan NIM 17124222071 dari D4 Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Informasi Digital Pelayanan Publik pada PT XYZ. Baik, di next slide terdapat pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Yang kedua, terdapat kajian pustaka yang terdiri dari konsep penelitian dan telah pustaka. Dan yang ketiga itu adalah metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber data dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Slide selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Di slide berikut ini terdapat latar belakang. Di era sekarang, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan utama, termasuk dalam sektor pelayanan publik, khususnya transportasi. Melalui digitalisasi, instansi layanan publik dituntut untuk mengoptimalkan sistem informasi agar pelayanan yang diberikan bisa lebih cepat, transparan, dan juga akurat. Hal ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dikelola dengan baik. Selain itu, dalam pelayanan publik juga dikenal dengan adanya Service Level Agreement atau SLA, yaitu standar yang mengatur waktu penyelesaian layanan agar kinerja instansi bisa terukur dan konsisten. Namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada PT XYZ, misalnya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara standar waktu layanan yang ditetapkan, yaitu 2 kali 24 jam dengan realisasi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban kerja yang tidak seimbang, serta pengelolaan informasi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal yang telah ditetapkan dengan praktik operasional yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengelolaan informasi digital sebagai upaya dalam menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang lebih efektif dan dapat diandalkan. Next slide, yaitu prariset. Sebelum melakukan penelitian utama, peneliti terlebih dahulu melakukan prariset untuk mengetahui gambaran awal kondisi di lapangan. Pada diagram pertama, terlihat bahwa sebagian responden menyatakan aliran informasi antar bagian sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa responden yang menilai bahwa aliran informasi belum sepenuhnya lancar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah berjalan, masih adanya potensi hambatan dalam proses penyampaian informasi. Selanjutnya, pada diagram kedua, terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan masih terdapat pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan Target Service Level Agreement atau SLA, yaitu artinya standar waktu layanan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam praktik. Berdasarkan hasil prariset ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan informasi dan pelaksanaan layanan, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, temuan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait pengelolaan informasi digital dalam mendukung efektivitas pelayanan. Slide berikutnya yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang diterapkan oleh PT XYZ? Dua, bagaimana proses bisnis pelayanan publik yang ditetapkan pada PT XYZ? Ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pengelolaan pelayanan publik di PT XYZ? Dan keempat, bagaimana strategi pengelolaan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna pada PT XYZ. Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui deskripsi sistem pengelolaan pelayanan publik pada PT XYZ. Kedua, untuk mengetahui proses bisnis dalam
pelayanan publik pada PT XYZ. Ketiga, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pelayanan publik. Dan yang keempat, untuk memberikan rekomendasi strategi pengelolaan pelayanan publik yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Slide berikutnya, bab 2, kajian pustaka. Selanjutnya pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan kajian pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian, khususnya terkait konsep penelitian yang digunakan. Yaitu yang pertama, pelayanan publik. Secara umum, pelayanan publik merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu pelayanan dan publik, di mana pelayanan diartikan sebagai aktivitas memberikan bantuan atau fasilitas kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan publik menjadi utama karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat dan yang ditentukan oleh kecepatan ketepatan proses, tetapi juga dengan kenyamanan dan kemudahan akses. Selanjutnya yaitu pengertian proses bisnis, yaitu rangkaian aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia maupun sistem untuk menghasilkan suatu layanan. Pemetaan proses bisnis penting dilakukan agar organisasi dapat memahami alur kerja yang ada sehingga memudahkan perusahaan dalam menemukan potensi perbaikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas. Proses bisnis yang efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan produktivitas, optimalisasi sumber daya, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, konsep penelitian sistem informasi manajemen, yaitu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung berbagai aktivitas organisasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi manajemen berperan penting sebagai alat dalam mendukung pengolahan informasi pelayanan publik. Dan yang keempat, pengertian pengelolaan informasi digital pelayanan publik. Pengelolaan informasi digital dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang meliputi proses pengolahan, penyimpanan, perlindungan, serta pemanfaatan informasi melalui teknologi digital guna menunjang pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan informasi digital memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pengguna. Dari keempat konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pengelolaan pelayanan publik, khususnya dalam konteks sistem informasi dan digitalisasi layanan di PT XYZ. Slide berikutnya yaitu telaah pustaka terdahulu. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan telaah pustaka yang digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Rafli yang membahas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui span lapor. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi dan dokumentasi pengaduan secara digital. Namun masih terdapat kendala terutama dalam kecepatan merespons dan koordinasi antar instansi. Selanjutnya, penelitian oleh Syamsuddin Adlun dan rekan pada tahun 2025 mengkaji sistem pengelolaan pengaduan dalam upaya mencegah maladministrasi. Yaitu hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengaduan berperan sebagai instrumen pengawasan, di mana digitalisasi mampu meningkatkan transparansi serta kontrol terhadap kinerja pelayanan. Meskipun kedua penelitian tersebut sama-sama membahas sistem pengaduan, tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem pengaduan dan pencegahan maladministrasi, sedangkan penelitian ini mengkaji pengolahan informasi digital dalam pelayanan publik secara lebih luas, mencakup bagaimana informasi diolah, disimpan, dan dimanfaatkan dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait pengolahan informasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Slide selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Next slide, tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian yang peneliti lakukan itu adalah mulai dari bulan Agustus tahun 2025 sampai bulan April tahun 2006. Tempat
Penelitian yang peneliti lakukan itu di PT XYZ, jenis instansinya pelayanan publik dan berlokasi di Jakarta Timur. Berikut terdapat metode penelitian, yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan sumber data dan sampel penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dengan metode pemilihan sampel pendekatan purposive sampling. Dengan teknik pengumpulan data, itu data primer, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekundernya yaitu studi pustaka. Dan menggunakan teknik absahan data, menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Berikut terdapat sketsa triangulasi tekniknya, itu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Slide selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Itu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, reduksi data itu untuk memproses menyederhanakan dengan merangkum memilah bagian yang relevan, penyajian data dengan menampilkan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur, dan yang terakhir penarikan dan kesimpulan verifikasi, yaitu dengan meninjau ulang observasi, wawancara, dan catatan untuk memperoleh kesimpulan. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.